Halo guys, jumpa lagi bersama saya Robi Dian Putra di bagicode.com. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu bab 5 kita mengenal array. Kemarin kita sampai ke mengenal perulangan. Oke, silakan buka netbeans-nya. Ini netbeans saya ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin menjelaskan apa sih itu array. Array itu sebenarnya sama kayak variabel biasanya, kayak gini kan. Misal integer unpacked. Namun bedanya array itu bisa menyimpan beberapa data di tempat yang jenisnya sama. Misalnya kayak gini. Ini kan kalau kayak gini kan kita cuma bisa menyimpan satu, nggak bisa kayak gini kan. Nah, kalau di array kita bisa nyimpannya kayak gini, 10, 20, 20, 10. Nah, array ini dia cuma menyimpan sementara di memorinya. Untuk jenisnya, array itu ada beberapa macam. Itu tergantung sama ininya, kotaknya ini, apa ya istilahnya. Jadi yang kayak gini ini namanya satu dimensi, yang kayak gini namanya dua dimensi karena ada dua kotaknya. Yang kayak gini ada 3 kotak, itu multidimensi. Jadi kalau udah di atas 3 atau sama dengan 3 itu disebut dengan multidimensi. Oke, langsung saja. Untuk inisialisasi ada beberapa macam di array. Ini saya komen terlebih dahulu. Nah, kayak gini bisa hapus ya. Untuk inisialisasi array itu seperti ini. Kita inisialisasikan dulu kotaknya. Array itu juga bisa buat string. Intinya sih bisa buat apa aja. Namun tetap datanya harus sama. Kayak gini kan. Bisa juga double dan sebagainya. Untuk menginputkan datanya kita bisa langsung kayak gini. Kalau kayak gini kan dia pasti bakalan kosong. Nih, dia kan pasti kosong nih. Tapi kalau kita bikin kayak gini, dia bakalan ada isinya. Dan kalian harus tahu array itu dimulai dari 0. Jadi kalau kalian ingin menampilkan 10 ini, kalian harus memanggilnya dari 0. 0, 1, 2, 3, gitu seterusnya. Oke, kalau kita run ini, maka hasilnya bakalan jadi 10 karena kita memanggil yang indeksnya ke 0. Misal kita bikin yang keempat, kita run, itu pasti bakalan error karena di sini lengthnya itu panjangnya cuma sampai 3, 0, 1, 2, 3. Jadi kalau ingin manggil yang 40 kita bikin jadi 3, kasihnya akan 40 itu. Nah, kalau misalnya kalian memanggilnya lebih daripada 3, itu pasti bakal error seperti tadi ya. Nah, bagaimana kalau kalian ingin menginputkan datanya? Di sini misalkan 1, kita bikin inputannya kayak gini, kemudian kita run 20, 20. Oke, ini coba jadi 10 deh. Ini kalau jadi 10. Jadi untuk menggantinya cukup seperti ini, indeksnya, kemudian nilai value untuk indeksnya. Nah, kalau kalian bikin ini jadi 4, kalian run, itu bakalan error karena di awal kalian hanya memberikan nilainya itu cuma sampai 3. Jadi lengthnya itu 0, 1, 2, 3. Nah, karena dia nggak tahu yang keempatnya itu nggak diinisiasikan di awal, jadi dia bakalan error gitu. Jadi fungsi yang kayak gini dia hanya mereplace isi dari array sebelumnya gitu.
Oke, kalau kalian ingin menginputkan nilainya satu-satu, kalian bisa lakukan seperti ini. Ini saya komen ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menginisiasikan panjangnya itu ada 10. Jadi 0 sampai 9. Kalau biar kalian tahu panjangnya berapa, kita gunakan fungsi array itu length. Oke, sekarang kita run. Oh sorry, bukan length. Con ya, con. Oh bener kok, bener length. Nah, jadi kita run, itu hasilnya lengthnya 10. Ini saya bingung karena ada hello length 10. Jadi dia dari 0 sampai dengan 9. Sini saya nge-replace ya, nge-replace data awalnya dari 0 jadi 20. Nah, kalau kalian panggil yang ke 10, itu hasilnya kalau saya benar dia akan jadi 0 karena kita belum memasukkan nilainya. Nih, bakal jadi 0. Jadi kita harus masukkan nilai dulu seperti ini. Yang ke 9 nilai 60 deh kan, tuh hasilnya baru ada 60. Nah, untuk memanggil array kalian nggak harus menggunakan seperti ini. Kemarin kita sudah masuk ke bagian perulangan, jadi kalian bisa menggunakan perulangan untuk memanggilnya. Contohnya seperti ini. Sini kan integer, kita bikin inisiasi perulangannya hanya sama dengan dari 0. Jadi kita akan menampilkan datanya dari 0, kemudian array lebih kurang dari panjangnya. Jadi kan panjangnya ada 10 nih, 10 dikurang 1 berarti dia hanya batas A sama dengan 9. Kemudian dia increment atau naik terus, A ditambah 1. Kalau kita run, hasilnya kayak gini, 20, 30, 0, 60. Kenapa 20 nggak 10? Karena datanya udah di refresh. Nah, kemarin ada yang nanya tuh forage ya kalau nggak salah. Nah, untuk forage kan bisa gunakan di pemanggilan array seperti ini. Ini saya komen ya. Nah, ini kalau saya run hasilnya bakalan sama 20, 30. Oh, sama, tapi tata perulangannya beda kayak gini kan, ada yang panjang, saya menggunakan langsung forage, yang ini for biasa. Oke, kalian bisa coba di tutorial, kalian bisa coba sebagai PR untuk multidimensinya seperti ini, untuk 3 dimensi seperti ini. Oke, demikianlah tutorial ini, semoga membantu. Lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Oke, see you man. Dadah.